Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sumber Hukum dalam Islam. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Dina Felian, dengan NIM 2121096. Kemudian dengan saudari Elza Tiara, dengan NIM 2121110. Dan yang terakhir, dengan saudari Dea Ananda Putri, dengan NIM 2121115. Baik, sebelum kita memulai acara kita ataupun pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, penyampaian materi yang pertama yaitu pengertian dari Al-Quran dan juga Sunnah yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kiro'ah, yaqra'u, qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan Al-Quran ialah firman Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril atas redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat muslim dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Sementara menurut para ahli usul fikih, Al-Quran secara istilah ialah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan juga rasul yakni Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, serta membacanya dinilai sebagai ibadah, di mana diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab juga sunnah, yang berarti arus yang lancar dan mudah, atau jalur aliran langsung. Dalam Islam mengacu pada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya, atau garis-garis perjuangan, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sedangkan sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut dengan sunnatullah atau sunnah juga biasa disebut dengan tarikoh, yaitu jalan, cara, ataupun kebiasaan, atau juga bisa disebut dengan sirah, yaitu perilaku. Sedangkan pengertian sunnah menurut istilah itu banyak sekali, baik itu dari para ahli ulumul hadis, dari para ulama, ataupun dari para usul fikih. Sedangkan sunnah yang disampaikan oleh para ulama usul fikih yaitu apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran namun diriwayatkan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sunnah ini menjadi penjelasan bagi Al-Quran maupun tidak. Baik, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pembacaan materi mengenai hubungan Al-Quran dan sunnah akan disampaikan oleh saudari Elza Tiara dengan NIM 2121110. Kepada Elza dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nama saya Elza Tiara dengan NIM 2121110. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Ditinjau dari hukumnya, hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. 1. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu terkadang As-Sunnah juga berfungsi sebagai penafsir atau perinci hal yang mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan ta'yid atau memberi taksis dan ayat-ayat mutlak dan umum. Karena tafsir, ta'yid, dan taksis yang datang dari As-Sunnah akan memberikan penjelasan kepada makna yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu
Terkadang as-sunnah berfungsi sebagai penetap atau membuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Ibnu Qaiman rahimakumullah mengatakan hubungan antara Al-Quran dan as-sunnah terbagi 3. 1. As-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, terkadang as-sunnah berfungsi sebagai penafsir atau perinci hal-hal yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, terkadang as-sunnah juga berfungsi sebagai penetap atau membentuk hukum yang ada dalam Al-Quran, baik itu wajib atau haram, yang haramnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Dari pembagian ketiganya membuktikan bahwa as-sunnah tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Haza. Pembacaan materi yang selanjutnya yaitu ijma dan juga problematikanya yang akan disampaikan oleh Saudari Dea Ananda Putri dengan NIM 2121115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ijma dan problematikanya. Pengertian ijma. Secara etimologi, ijma terbagi ke dalam 2 pengertian. Ijma berarti kesepakatan atau konsensus. Pengertian untuk membinasakanku. Pengertian ijma secara terminologi, para ulama usul fikih berbeda pendapat dan mendefinisikannya. Yang pertama, pengarang kitab Fushulul Ba'dai berpendapat bahwa ijma itu adalah kesepakatan semua ulama, mujtahid dari ijma umat Muhammad. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, ijma menurut istilah ulama usul fikih ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam. Yang ketiga, pengarang kitab Tahrir Al-Qamar bin Ahamam berpendapat bahwa ijma adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijma Muhammad. Terdapat masalah syara pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Kedudukan ijma dalam pembinaan hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Persyaratan dan pandangan ulama tentangnya. Jumhur ulama usul fikih mengemukakan syarat-syarat ijma, di antaranya yang pertama, yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil. Yang ketiga, para mujtahid yang terlibat adalah berusaha menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan bid'ah. Tetapi tidak disepakati para ulama, di antaranya para mujtahid itu adalah sahabat. Mujtahid itu keempat adalah hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang menyepakatinya. Yang kelima, tidak terdapat hukum ijma sebelumnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sama. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Ananda Putri karena telah menyampaikan materi terakhir pada presentasi kita pada hari ini. Karena penyampaian materi telah berakhir, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 7 pada hari ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.